Baik anak-anak, hari ini Misri akan menyampaikan materi kita di pembelajaran 4, yaitu tentang daur hidup kupu-kupu. Apa sih itu daur hidup? Daur hidup itu merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan. Nah, di sini hewannya kupu-kupu ya. Kita akan membahas secara detail. Proses perkembangbiakan kupu-kupu itu dimulai dari telur, ulat, kepompong, menetas menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, di sini ini contoh telur kupu-kupu, anak-anak bisa lihat. Contohnya ada di slide. Bisa perhatikan. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu ini akan menetas menjadi ulat. Nah, seperti ini ya, ulat atau larva. Kemudian ulat ini memakan daun-daunan. Nah, biasanya kan ulatnya itu hinggap di daun, kemudian makan daun hingga tubuhnya semakin hari semakin besar. Kemudian ulat ini mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong seperti ini. Nah, kepompong atau pupa. Jadi bentuknya seperti ini ya. Anak-anak bisa lihat di gambar. Setelah lama kepompong ini akan menjadi kupu-kupu, dia menetas dulu. Contohnya seperti ini, kepompongnya menetas, kemudian akan berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, kupu-kupu itu ada banyak warna ya. Mungkin anak-anak sering lihat, ada banyak jenis, ada banyak warna. Setelah membahas pertumbuhan atau daur hidup kupu-kupu, kita akan melanjutkan di pembelajaran 5 ya anak-anak. Di halaman 131 anak-anak bisa perhatikan di situ ada daur hidup katak. Misri akan jelaskan lebih detail lagi. Baik, Misri akan menjelaskan pembelajaran 5 mengenai daur hidup katak. Anak-anak bisa lihat gambar. Daur hidup katak itu memiliki 4 tahapan. Dimulai dari telur, kemudian menjadi berudu atau kecebong, berubah lagi menjadi katak muda, kemudian jadi katak dewasa. Dimulai dari telur seperti ini contohnya, ada di gambar, anak-anak bisa lihat. Kemudian setelah menjadi telur, dia akan berubah menjadi berudu atau kecebong. Mungkin anak-anak sering lihat ya, ini biasanya ada di tempat-tempat yang berair. Kemudian setelah menjadi kecebong atau berudu, dia akan berubah menjadi katak muda. Nah, katak muda ini ada ekornya. Setelah menjadi katak muda, dia akan berubah menjadi katak dewasa. Nah, pertumbuhannya seperti itu ya tahapannya. Nah, anak kita hari ini sudah belajar tentang pertumbuhan kupu-kupu dan katak. Ada orang yang berani untuk menyentuh kedua hewan tersebut, namun ada juga yang tidak berani. Anak-anak bisa lihat di halaman 133, di situ ada anak yang ketakutan dengan katak. Mungkin di sini juga anak-anak ada yang tidak berani dengan katak. Nah, namun kita harus menghargai perbedaan keberanian seseorang. Jadi meskipun temannya takut, kamu tidak boleh mengejeknya. Kita harus saling menghargai perbedaan keberanian. Kenapa kita harus menghargai perbedaan? Seperti yang sudah Misri sampaikan di pertemuan sebelumnya, itu merupakan salah satu bentuk kita mengasihi sesama. Jadi sangat diperlukan saling menghargai, rasa saling menghargai antar sesama. Untuk hari ini materinya sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan, boleh disampaikan pada saat meeting. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.